Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Percayalah bahwa firman Tuhan akan mengubah cara pandang, cara berpikir kita. Sehingga kita menjadi orang yang baik, orang yang dikenan oleh Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini akan menjelaskan kepada kami tentang kebenaran yang sesungguhnya, yang harus kami ikuti di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kebenaran inilah yang menjadikan kami orang yang setia, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, saya akan berbicara tentang pengajaran atau waspada dalam menerima pengajaran. Saudara, kita ada di dalam dunia ini berjalan, melihat, dan kemanapun kita pergi berada, sebetulnya kita selalu diperhadapkan dengan pengajaran. Apakah kita alami sendiri atau orang yang mungkin kita lihat di luar sana yang mengalami namanya pengajaran. Satu gambaran, ketika kita melihat orang mungkin jatuh dari kendaraan, tentu harus kita berpikir. Dan mungkin kita berpikir bahwa kenapa dia jatuh dari kendaraan. Nah, saudara, kita tidak hanya melihat, tentu harus kita memberikan sebuah tanggapan untuk diri kita sendiri. Kenapa dia jatuh? Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang dalam berkendaraan banyak hal yang menyebabkan orang bisa celaka. Bisa dari kelalaian orang itu sendiri atau kelalaian kita sendiri, juga bisa dari pihak lain mengakibatkan kita jatuh atau orang itu jatuh dari kendaraan. Nah, ini sebuah pengajaran, sebuah didikan bagi kita. Untuk apa? Supaya kita dalam menjalankan hidup ini, dalam menjalankan roda perjalanan hidup ini, harus hati-hati, harus waspada, supaya tidak ada hal-hal yang merusak perjalanan kita di dunia ini. Tidak ada hal-hal yang merusak juga perjalanan iman kita. Iman percaya kita tidak ada yang merusak. Kalau kita berhati-hati, kalau kita dengan teliti menjalankan kehidupan kita. Memang kalau kita lihat banyak orang tidak teliti ya, sembrono ya, menjalankan kehidupannya. Sehingga dia babak belur ya. Dipukul sana, pukul sini ya, hantam sana, hantam sini. Sehingga begitu banyak cara yang tidak benar dia pakai untuk lebih menghancurkan kehidupannya. Ini jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat ini menunjukkan bahwa ada pihak-pihak lain, ya. Ada perkara-perkara lain yang dapat benar-benar membuat kita tidak konsentrasi dalam menjalankan kehidupan kita, dalam menjalankan iman kita. Di sini Alkitab memberikan peringatan kepada kita. Dikatakan berjaga-jagalah. Tentu dalam berjaga-jaga ini tidak pada posisi saudara duduk tertidur, tapi berjaga-jaga di sini benar-benar kita siap, ya, seperti seorang yang pergi berperang, seperti seorang tentara yang pergi diutus negara untuk mengamankan sebuah daerah. Ini yang namanya berjaga-jaga. Tidak mungkin bisa tidur, ya, karena situasi peperangan. Mungkin makan hanya sedikit waktu yang digunakan karena musuh sudah ada di depan. Nah, ini yang namanya berjaga-jaga. Sekalipun memang keadaan situasi yang menghimpit, kita harus benar-benar cekatan, ya, untuk mengatur strategi dalam kita berjaga-jaga. Dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kurang lebih ada kata berjaga-jaga di sini. Itu kurang lebih 18 kali dituliskan. 18 kali dituliskan tentang berjaga-jaga. Jadi cukup banyak Alkitab memberikan peringatan kepada kita, memberikan arahan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Kenapa? Karena dalam pembacaan tadi, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kaitan dengan pengajaran seperti apa? Kaitannya adalah dunia sekarang ini sedang memberikan pengajaran kepada kita, sedang memberikan arahan kepada kita dalam penyesatan. Dunia sedang mengarahkan kita kepada kesesatan yang besar, sehingga kita keluar dari rel firman Tuhan yang benar, ya. Kita keluar dari rel firman Tuhan yang benar. Dunia sedang menggiring kita secara pelan-pelan, kita beranjak atau keluar daripada dasar-dasar firman Tuhan. Nah, ini perlu sekali kita berjaga-jaga. Perlu kita mawas diri. Ya. Tidak semua pengajaran yang disodorkan di hari-hari ini itu mengarahkan kita kepada Kristus. Hari-hari ini muncul pengajaran tentang Yesus Kristus hanya manusia biasa. Dia hanya rasul biasa. Tidak, saudara. Yesus Kristus menyatakan dirinya diutus oleh Bapanya ke dalam dunia ini untuk mengajarkan surga yang sesungguhnya.
kebenaran yang sesungguhnya. Dia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus." Ini pengajaran yang paten. Pasti masuk surga kalau kita percaya kepada Dia. Saudara, dunia mengelabui kita dengan banyak cara. Dunia mengalihkan pandangan kita kepada, ya sekarang kita lihat teknologi makin canggih, ya. Dan orang condong ke sana. Bukan orang luar saja, bukan orang yang tidak percaya saja kepada Kristus, tapi bahkan orang yang percaya akan Tuhan diajak, digiring untuk masuk kepada kecanggihan yang terjadi hari-hari ini. Dan mulai mengajarkan sesuatu yang di luar Tuhan. Salah satu contoh yang mungkin kita lihat hari-hari ini. Banyak orang berpikir, sudahlah, tidak usah lagi kita kumpul-kumpul bersekutu. Udah masing-masing di rumah saja. Buka alat ini untuk kita mendapatkan gambaran hal-hal yang baik. Buka alat teknologi ini untuk supaya kita bisa membahas tentang keadaan dunia. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengetahuan itu penting. Tapi kalau mulai lepas daripada ajaran-ajaran firman Tuhan, dan kita mulai condong kepada penggiringan teknologi, penggiringan pikiran-pikiran dunia, tidak lagi berdasarkan firman Tuhan yang diajarkan Kristus. Ini pengajaran mulai menyesatkan kita. Mari kita waspada terus. Mari kita berjaga-jaga terus. Ya, tadi saya sudah gambarkan seperti seorang yang pergi berperang, menghadapi situasi peperangan. Tadi ayat menjelaskan bahwa iblis mencari mangsa yang dapat ditelannya. Sekarang, kalau kita lihat, iblis sedang menyusun pengajaran. Strategi bagaimana bisa melumpuhkan satu orang percaya. Bahkan dia ingin semua orang percaya dilumpuhkan dan mengikuti ajaran si iblis. Serangan iblis dalam pengajaran yang dia lakukan yaitu penyesatan lewat ahli-ahli agama, ya. Banyak orang mulai berkata bahwa ada orang yang mengajarkan, mulai berkata, sudahlah, gak usah ikut Tuhan. Ini bukan mereka tidak mengerti agama, sangat mengerti. Tapi mereka mulai menggiring orang jauh dari Tuhan. Dan percaya kepada perkataan mereka. Ini harus kita hati-hati, saudara. Kalau kita baca dalam Matius pasal 16 ayat 6, dikatakan Yesus berkata kepada mereka, Yesus sendiri yang ngomong ini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki.
Farisi dan Saduki bukan mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tahu agama. Mereka tahu hukum Taurat. Tapi apa pengajaran mereka? Mereka banyak menyesatkan orang-orang sampai hari ini, ya. Menjauh daripada kuasa Tuhan. Menjauh daripada kekuatan Tuhan. Ini sangat berbahaya, saudara. Bagi kita, kalau kita tidak berjaga-jaga. Saudara, nabi palsu kelihatan seperti domba. Bulunya indah. Ya. Padahal dalam hatinya seperti serigala yang mengajarkan tentang bagaimana supaya banyak orang hancur. Banyak orang tidak hidup dalam kebenaran. Nabi-nabi palsu menyamar sebuah bangunan yang megah. Seperti sebuah taman yang indah. Kedengarannya, kelihatannya luar biasa. Tapi sebetulnya mereka tidak mengajarkan ajaran Kristus. Itu nabi palsu. Yang namanya nabi palsu. Semua palsu. Seolah-olah berbicara tentang Kristus, tapi sebetulnya ujung-ujungnya mereka mengajak kita kepada tidak percaya akan Kristus. Ini harus kita waspada, berjaga-jaga. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, nabi palsu ini didorong oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Iblis menggoda cara berpikir mereka. Iblis merasuk cara berpikir mereka. Supaya tidak mengajarkan pengajaran yang benar. Mereka mengajarkan lebih besar hal-hal kedagingan. Begitu banyak memakai logika pikiran manusia. Tidak memakai pikirannya Allah. Mereka membuang jauh-jauh dasar-dasar yang Allah ajarkan, firman Tuhan ajarkan. Sebab itu Yesus bilang begini dalam Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Memang Tuhan Yesus sudah menyampaikan ini. Berjaga-jaga. Kenapa? Karena daging kita ini, manusia kita ini, sangat mudah dipengaruhi. Sangat mudah dihancurkan oleh pengajaran-pengajaran di luar Kristus. Sehingga muncul ketamakan dalam hidup. Muncul ketamakan dalam kelimpahan hidup. Kelimpahan harta muncul. Tidak lagi tahu dengan bicara kasih. Menganggap orang lain itu tidak berarti. Padahal kita semua adalah ciptaan Tuhan. Ini serangan iblis, saudara.
Banyak orang hari-hari ini datang bentuk mengaku utusan Tuhan, mengaku pelayan Tuhan. Bahkan dia menggelarkan dirinya Tuhan. Dia datang menyamar, ya, mengaku sebagai utusan Tuhan, mengaku akulah rasul terakhir, rasul saat ini. Wah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini perlu kita waspadai. Mari kembali kepada Alkitab yang kita terima dari ajarannya. Mari kembali kepada Alkitab yang sesungguhnya. Di dalamnya adalah kebenaran. Jangan ubah firman Tuhan itu dengan cara berpikir manusia atau ajakan manusia yang tidak sesungguhnya didasari dengan firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 21 ayat 8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini terjadi, saudara. Menyamar Kristus akhir zaman. Banyak orang memakai dan menyamar. Kristus itu hanya satu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan hanya satu, yaitu Tuhan yang hidup. Yang Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga saat ini. Yang melihat kita sekarang. Menanti pertobatan kita. Menanti sadarnya kita. Dari segala dosa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tuhan begitu sayang kepada kita. Sebab itu dia tidak mau kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang terjadi saat-saat ini yang keliru, jauh dari dasar-dasar firman Tuhan. Begitu banyak yang disodorkan kepada kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, mari berjaga-jagalah. Perlengkapilah hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Persiapkanlah akal budi kita. Waspada. Dan letakkanlah pengharapan kita terus-menerus hanya kepada kasih karunia Tuhan. Supaya tidak kita digiring dalam penyesatan. Tetaplah menyerah di bawah kaki Tuhan dengan segala doa dan permohonanmu. Supaya engkau melihat janji Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Saudara, kalau kita lihat dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, ini cukup memberikan perhatian bagi kita. Dikatakan banyak orang akan binasa karena tidak mengenal siapa Allah sesungguhnya. Hanya sekedar label menjadi orang Kristen, tapi tidak mengenal sesungguhnya siapa Allah itu. Bahkan
banyak orang Kristen hari-hari ini mulai menolak ajaran Kristus. Menolak Kristus dalam hidupnya. Sebetulnya dia sudah beruntung, dia sudah pada jalan yang sesungguhnya. Dia sudah pada pilihan panggilan yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh Allah dalam hidupnya. Tapi dia menyeleweng, keluar, dan murtad. Mencari kebenaran-kebenaran dunia. Mencari kekuatan-kekuatan iblis yang ada di luar sana. Saudara, sebagai umat Tuhan, saya mau katakan, mari tetap arahkan pandangan imanmu, hidupmu, keluargamu, seluruh rencanamu kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat engkau pada pengajaran yang sesungguhnya. Engkau pada tempat yang sesungguhnya. Di mana Yesus sediakan pengajaran surgawi, pengajaran karunia, pengajaran berkat ilahi. Itu ada dalam hidupmu. Bukan hari ini saja, tapi sampai di dalam kerajaan surga. Banyak orang melupakan pengajaran Allah. Banyak orang meninggalkan Allah. Saudara, ini sangat menyedihkan. Mari tetap setia kepada Tuhan. Mari tetap mengikuti apa yang menjadi didikannya, pengajarannya. Supaya kita dikenan oleh Tuhan. Tidak dilupakan oleh Tuhan. Bisa aja Tuhan melupakan kita. Ini ayat ini menjelaskan seperti itu. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Artinya keturunan kita akan hilang, tidak akan melihat kerajaan surga. Kalau kita saat ini yang menerima pengajaran yang di luar Kristus, bahkan juga mengajarkan kepada keturunan-keturunan kita pengajaran yang salah, maka keturunan kita tidak akan melihat atau tidak mewarisi kerajaan surga. Mari, saudara yang kasih di dalam Tuhan, pandanglah Yesus. Pandang surga. Pandang dasar-dasar pengajarannya. Karena hanya Yesus yang memberikan pengajaran, memberikan kekuatan, memberikan berkatnya, kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kita. Dialah jaminan hidup kita. Mulai di dunia ini, bahkan sampai di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau sudah memimpin kami dalam kasih karunia Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Firman-Mu sudah disampaikan. Biar kami tidak teledor menjalankan kehidupan ini. Kami terus hanya memandang kepada Kristus yang membawa kami kepada pengajaran yang sesungguhnya. Ampuni kami jika seringkali kami salah dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan. Tapi mari Tuhan bimbing, tuntun kami. Arahkan terus kami kepada Engkau. Karena Engkaulah yang memberikan terang, memberikan cahaya kemuliaan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati umat-umat-Mu dalam segala urusan kehidupan mereka pribadi rumah tangga. Bahkan yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, berkati mereka Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Supaya di dalamnya mereka boleh melihat pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, biar Engkau tarik mereka dengan kuasa-Mu Bapa, supaya mereka mengenal keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan bersama dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Hamba berdoa, berkatilah segala urusan pekerjaan umat-umat Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan semua berhasil. Dan apapun yang mereka sudah kembalikan buat Tuhan dalam pengorbanan mereka, harta, waktu, dan apapun yang mereka sudah kerjakan, kami percaya dan kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan menolong dan memberkati, mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.